Ya Allah, kalau emang Hechan jodohku dekatkanlah. Kalau bukan jodohku jodohkanlah. Karena kan selalu kalimatnya nanti kan kita nggak mau beli kucing dalam karung. Kita main pasti-pasti aja. Kalau taruh kita nggak tahu dia siapa, tahu-tahu nanti gimana. Mending kita coba dulu. Masalahnya orang tua nggak ngefans NCT Dream. Nggak ada yang bisa bikin dia percaya bahwa masa depan itu akan baik-baik saja guys. Kalau kalian bilang mah tenang mah, ada abang-abang ini bersamaku gitu. Tapi kan mama nggak tahu. Kenal juga kagak, nyebut namanya juga susah. Ah, Hae Chan, Hae Chan. Mama susah nyebutnya. Hello Future. Hello Future ini menarik banget. Ini ceritain soal apa sih? Lagunya masa depan. Menariknya gini, di Hello Future ini NCT Dream ya yang nyanyi. Dia itu ngajak orang supaya jangan khawatir terkait masa depan dia. Kidaryoso Osoa, udah lama gue tunggu, ayo sini datang kata dia. Ya kan ya, dimanapun kamu berada, we're coming together. Jadi bareng-bareng kita jalan bareng. Kalau kita jarang bareng, it will be alright. Hello Future. Jadi kalau kita bersama-sama, bareng sama NCT Dream ya kan ya, dengan lagu-lagunya yang menemani kan gitu. Insya Allah katanya. Ada yang bilang amin. Ya udah. Ya insya Allah hidup tuh bakal baik-baik aja gitu. Memangnya kalian sekarang melihat orang-orang pada khawatir ya sama masa depannya? Banyak ya? Lihat banyak KDRT khawatir besok kalau gue nikah gimana ya? Kalian kena sindrom marriage is scary gak sih? Banyak ya? Ya nah terus kita jadi khawatir dulu masa depan gue gimana ya? Gue pikir dulu ngomongin masa depan itu khawatir cuman perkara masalah besok kerja di mana, nanti kuliahnya gimana, kalau lulus terus gimana. Ternyata sekarang tuh udah semua hal tuh dipikirin. Menurut gue sih lagunya NCT Dream ini adalah jawaban dari lagunya It Gitaf ya. Iya gak sih? Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Dari Oso. Ternyata kalau kita pikir-pikir, orang itu menjadi khawatir itu cuma karena dua hal. Yang pertama, nggak ada kepastian di masa depan tuh bakal kayak apa. Itu makanya bikin khawatir. Segala hal yang nggak pasti, yang kayaknya mungkin saja itu memang bikin khawatir. Kurang lebih semacam jalan tanpa penerangan. Lu kebayang nggak jalan di kegelapan? Padahal mah jalan lebar-lebar nih, tapi gini. Iya, karena nggak pasti di depannya apa ya. Aduh apa ya gitu. Nah semakin nggak pasti, semakin orang khawatir sama masa depan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya tuh jaminannya nggak ada. Oke deh nggak pasti, tapi ada yang ngejamin nggak nih? Orang tuh kalau nggak pasti tapi dijamin, misalkan gini, udah tenang lurus aja, nggak bakal nabrak, kalau nabrak lu mukul gua dah. Kalau ada yang jamin tuh enak gitu. Sukses misalkan, emang ada yang jamin sukses? Nggak ada, tapi ntar kalau gagal nanti gue balikin duitnya misalkan gitu. Kalau ada yang jamin tuh enak gitu. Makanya lu kan sering bilang, ma aku mau nyoba ini ya, nyoba aja. Tapi ntar kalau gagal jangan marah ya, sering gitu ya. Itu sebenarnya mau nyari jaminan. Maksud gue kalaupun gue nggak berhasil karena tidak pasti nih, please jangan marah ya gitu. Nah dua ini aja menurut gue yang bikin orang tuh khawatir sama masa depan dia. Berarti kalau orang punya kepastian dan punya jaminan, enak nggak hidupnya? Enak. Pertanyaannya, NCT Dream punya kepastian dan jaminan apa buat hidup lo? Tapi kita percaya cowok-cowok gombal itu. Nggak cuma NCT Dream, ini dipakai sama semua cowok di dunia. Iya kan? Lu bilang gue gak gampang percaya sama orang, tiba-tiba ketemu orang yang care dikit, luluh. Iya, lengah sedikit naksirin gitu ya, hamil online lo. Nah makanya, bagi gue tuh gue bertanya-tanya, emang apa yang bisa dihadirkan oleh orang-orang di sekitar kita mengenai kepastian gitu. Dan kepastian inilah dan jaminan inilah yang dipakai di lingkungan sekarang ini. Menurut gua sekarang semua tuh serba mencari gimmick, mencari kepastian dan gimmick mencari jaminan. Coba ditawarkan kepada kalian, nanti kalau kalian sakit gimana? Biayanya gede loh, nanti gini loh, nanti itu loh. Uruslah jaminan sosial. Uruslah asuransi, ya kan? Kepastian masa depan gimana? Ramal lah.
Dukun lah. Kartu, ya nggak? Zodiak. Ya kalian baca setiap hari itu untuk apa sih? Kenapa orang-orang tertarik? Zaman dulu tuh ketik Rex pasti Pisces. Zaman dulu banget tuh gue masih pakai Rex pasti apa gitu ya. Kenapa sih orang baca zodiak? Kenapa dia mau cari apa sih? Kepastian. Udah itu aja semua yang mereka cari. Kenapa orang pacaran misalkan? Karena kan selalu kalimatnya nanti kan kita nggak mau beli kucing dalam karung. Kita mau yang pasti-pasti aja. Kalau taruh kita nggak tahu dia siapa, tahu-tahu nanti gimana. Mending kita coba dulu. Kan gitu kan? Loh itu semua dilakukan demi mencari apa? Kepastian, kan kata-kata orang begitu. Kenapa sih sebagian orang tua maksa kita jadi PNS? Sebenarnya nggak salah sih orang tuanya. Yes, karena orang tua cuma khawatir. Masalahnya orang tua nggak ngefans NCT Dream. Nggak ada yang bisa bikin dia percaya bahwa masa depan itu akan baik-baik saja guys. Kalau kalian bilang mah tenang mah, ada abang-abang ini bersamaku gitu. Tapi kan mama nggak tahu, kenal juga kagak, nyebut namanya juga susah. Hae Chan, mama susah nyebutnya. Jadi kenapa disuruh kerja di situ ya biar hidup lu pasti aja gajinya tetap gitu loh. Ini mah aku pengen jadi seniman, alah seniman apa? Seniman tuh nggak jelas lo bisa jadi nanti lagunya kadang laku kadang enggak ya nggak? Lukisan udah lah yang jelas-jelas aja lah ngantor. Selalu gitu kan ya? Lo tau nggak ada fenomena? Siapa yang anak kampus? Apa namanya? Good. Nanti Anda akan lihat jurusan apapun ujungnya kerja di bank. Fun fact yang tidak fun. Kenapa? Ya udah pasti-pasti aja lah, bener ya? Karena mau nunggu gua lulusan geologi misalkan. Mau nunggu kapan gue dimanfaatkan dalam pekerjaan yang kita nggak pernah tahu kan? Jurusan ilmu komunikasi, jurusan-jurusan yang tidak pasti itu loh. Udahlah, bank dulu aja, ya nggak? Kenapa sih orang ngelakuin semua itu ya karena mencari kepastian. Nah, untungnya kita punya Al-Quran. Tipis-tipis masuk lah ya. Nah, enaknya jadi seorang beragama, dia punya Tuhan yang ngasih kepastian dan jaminan di setiap ayat-ayatnya. Tuhan tuh nginfoin, ada nggak kepastian soal rezeki? Ada. Udah, kata Allah, lu keluar seperti seekor burung, pergi cari nafkah, pulang pasti kenyang. Itu kata Allah. Pertolongan, barang siapa yang menolong Allah akan ditolong dan diangkat derajatnya. Itu kata Allah. Kematian pasti datang. Mau bersembunyi di mana nggak akan mundur, nggak akan maju. Kiamat, kebangkitan, surga, ini banyak banget ayat-ayat dan dalil-dalil soal kepastian dan jaminan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa ada orang khawatir terkait rezekinya padahal Tuhan bilang pasti? Dan dia lebih pede kalau bosnya yang jamin tenang, setiap bulan gua gaji. Ngerti ya? Kenapa ada orang parno banget ina-inu naik kendaraan ini takut mati. Padahal Allah udah bilang kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Udah. Nggak bisa, aku harus pakai asuransi A, asuransi B. Jaminan dari makhluk. Ngerti ya? Banyak kita ini lebih yakin sama apa kata orang. Nanti loh. Nanti gimana kalau kamu hijrah terus gini? Nanti gimana kalau kamu datang ke acara Excavers terus gini? Nanti gimana kalau orang tahu kalau kamu gini? Nanti gimana? Kejadian belum? Belum, tapi kita khawatir banget. Yang belum jelas gimana malah nggak khawatir. Udah jelas belum amal kalian? Udah jelas belum masuk surga neraka? Belum, tapi santai bener kayak udah pasti gue mah. Ngerti gak sih? So, sebenarnya menurut gue adalah Hello Future ini menarik banget. Dia kan ngajarin kita tentang ketidakkhawatiran akan masa depan. Yang harusnya idealnya nggak dimiliki oleh seorang muslim karena dia udah punya janji dari Tuhannya terkait nasibnya di masa depan. So, buat teman-teman yang masih khawatir sama masa depan, contohnya jodoh. Gimana kalau besok aku dapat ini? Ada nggak janji Tuhan soal jodoh? Ada laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitu pun sebaliknya. Pak percaya nggak sama Allah? Ya udah. Kalau percaya berarti usahanya cari keluar atau ngurus ke dalam. Ngurus ke dalam, perbaiki di diri. Ngapain banget percaya sama kekuatan diri? Gue mah nggak yakin pilihan gue tuh baik. Kalau pilihan Allah pasti baik.
Makanya gue nggak terlalu sepakat sama orang yang suka mention jodoh di doanya dan spesifik namanya tertentu. Ya Allah, kalau memang si A, Hechan misalkan. Ya Allah, kalau memang Hechan jodohku dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Pokoknya Hechan ya Allah, harus begitu. Banyak gak sih orang gitu mention namanya? Banyak. Kalau ternyata itu gak baik buat kalian gimana? Nanti kalian nyalahin Allah. Padahal kemarin maksa. Ya, jadi orang yang percaya bahwa takdirnya ada pada tangan yang tepat yaitu Allah, dia gak khawatir sama masa depannya. Tugas dia cuma ngejalanin apa yang dia jalani semaksimal mungkin. Udah pokoknya belajar. Entar kalau mau kerja di mana? Ya, pusing amat. Udah pokoknya amanah. Udah pokoknya profesional. Kalau bikin bisnis untungnya dipikirin yang gede. Nanti kalau ternyata untung gagal gimana? Gak usah bisnis kalau gitu. Mikir resiko, mikir ini. Nanti kalau punya anak, anaknya durhaka gimana? Mati aja kan, mati. Susah bener, kenapa khawatir banget? Anak aja belum punya, suami juga belum punya. Udah khawatir bener. Ngerti ya? Jangan khawatir. Kita punya Allah. Katanya perkenalkan nama saya Mutia. Jadi langsung saja nih. Kadang ada kekhawatiran dari diri sendiri. Kita yakin kalau Allah itu bakal kasih yang terbaik. Yes. Cuma kepercayaan diri pada diri sendiri itu kayak saya bisa enggak ya? Kayak ada kekhawatiran seperti itu. Terus apakah itu juga menandakan kita masih belum percaya sepenuhnya pada ini janji-janji Allah? Aku masih kurang percaya diri nih. Ini bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Good. Semakin lo ngerasa nggak mampu, semakin kita dekat dengan Sang Maha Mampu. Makanya orang itu baru bisa dekat sama Tuhan di titik terendah dia. Makanya lu pas sujud semakin lu rendahin kepala lu ke tanah, semakin Tuhan sayang sama lu. Semakin lu angkat dagu lu tinggi-tinggi, semakin Tuhan jauh sama lu. Allah nggak suka orang sombong. Allah nggak suka orang yang kekuatannya sendiri. Semakin lu nggak ngerasa mampu, berarti lu butuh siapa? Butuh Allah. Lu ngadu kepada Allah. Bagus. Kalian tahu nggak orang-orang hebat di luar sana, name it lah kehebatannya apa, yang ada kaitannya dengan Islam, itu tuh bukan karena percaya diri, tapi kan percaya bahwa Tuhan ada di balik dirinya. Kalau dalam bahasa kitab disebut idrok silabillah, ada kaitan antara dia dengan Tuhan. Nih gue tanya deh, kalian semua kesini, misalkan ada posternya, poster XK Playground tanggal sekian. Yang pertama biasanya ditanya apa? Kak, bayarnya berapa? Iya kan ya? Tiketnya berapa? Nanti udah termasuk makan atau harus beli lagi? Nanti gimana? Banyak pertanyaan kan? Oke, bisa hilang pertanyaannya kalau aku bilang gini. Semua anak yang datang XK Playground hari ini, bulan depan datang aja, tenang, tinggal datang. Makan ditanggung semuanya. Khawatir nggak? Karena gue udah janjiin, itu baru gue. Padahal lu belum tahu loh gue punya duit apa enggak buat bayarin lu makan. Semakin tinggi yang judging lu, backingin lu diundang misalkan. Mutia, kamu dipanggil Pak Presiden ke Istana Negara untuk makan siang. Lu mikir bayar nggak? Gak bakal mikir. Masa Presiden minta bayar ngerti gak sih? Semakin tinggi yang ngundang lu, semakin tinggi yang backingin lu pede banget. Itulah kenapa sebagian anak pejabat kelakuannya kayak begitu. Iya kan? Karena dia ngerasa backingan gue kuat gitu. Semakin tinggi backingan lu pasti pede banget. Nah siapa yang bisa melawan pedenya orang yang tahu di belakang dia Tuhan? Yang punya alam semesta. Dia gampang tinggal doa, ya Allah pengen berusaha, kamu mah kaya, dunia adalah seisinya. Masa satu ruku aja gak bisa? Kasih lah ya Allah. Kenapa? Gitu ya. Pede, tampang, kelihatannya mungkin di fakta di depan mata, pasti gak kaya-kaya dia. Gak kayak orang yang berhasil dia. Tapi gayanya, percaya dirinya tuh bikin jiper orang yang punya bisnis besar. Kenapa? Orang punya bisnis besar kelihatannya doang secure. Banyak yang nggak insecure sebenarnya. Kenapa? Mereka takut hartanya hilang, bisnisnya gagal. Makanya ketika ada pejabat A, dia nempel. Kenapa? Gue bukan masalah mana yang baik, mana yang bikin bisnis gue lancar aja dah. Banyak. Nama-nama yang terkenal yang melihat di layar-layar televisi, banyak yang kayak gitu. Lu nggak nyangka dia akan pro ke sana. Padahal kan ini kurang baik ya. Tapi kenapa demi bisnisnya itu banyak yang kayak gitu. Ternyata dia gak sekir-sekir aman padahal hartanya miliaran. Lu bisa jadi gak punya spesial pun di kantong celana. Tapi gak ada yang bisa beli pendapat lu. Enggak, gue gak suka. Dan gue gak suka terus kenapa? Lu bisa bilang kayak gitu. Orang-orang itu bilang, bagus, menjilat, tanda insecure. Ngerti ya? Jadi
Justru harus pede. Kenapa? Di belakang lu ada siapa? Tergantung sebenarnya. Semakin tinggi yang ada di belakang lu, semakin lu pede. Nah, pertanyaannya adalah gimana mastiin Tuhan ada di belakang lu? Ingat anak TK kalau masuk sekolah pertama? Maju gini. Ma, di situ ya Ma ya? Iya, masuk lagi. Ma, baru sekian meter, Ma, gitu kan ya? Ngapain dia balik ke belakang mulu? Mastiin backingannya masih di situ nggak? Kalau hilang dikit, gitu. Padahal mamanya cuma ke toilet apa kemana, atau hilang di kerumunan doang, kan gak sih? Begitu khawatirnya dia ketika backingannya hilang, betul ya? Jadi melihat backingan kita yang real, kayak mungkin pejabat tertentu, orang tua, pasangan, itu enak ngeliatnya. Ngelihat dia setuju nggak setuju juga gampang. Kalau mukanya, Anda nggak tahu tapi memang begini-gini ya, yang ngangguk-ngangguk itu kan yang gitu ya, bagus gitu kan ya. Itu kan kita bisa lihat ekspresinya. Kalau dia yang bilang, no jangan, kita bisa lihat Tuhan gimana, ya kan ya. Apa kita bisa mention Tuhan di Twitter @AllahSWT? Hah? Bisa kan tuh? Nggak bisa ya. Gimana? Allah komunikasi nggak sih sama kita? Lewat apa? Lewat sholat. Wah serem juga ya. Allahu Akbar. Iya, gitu. Wow, serem juga ya kalau ada suaranya ya. Lewat apa? Di mana lo bisa tahu Allah bilang apa? Good, Quran. Jadi sebuku-buku itu adalah cara Tuhan ngasih tahu lo, gue sayang orang yang kayak apa, gue sepakat orang yang kayak apa. Oh, gue seneng orang yang berbuat baik sama orang lain. Selama lo berbuat baik sama orang lain, berarti Tuhan di belakang lo. Pede aja. Begitu lo berbuat buruk melawan apa yang Tuhan kasih tahu, fix Tuhan gak sama lo. Jangan pede lo. Ngerti ya? Itulah kenapa ada orang mujahid-mujahid di luar sana cari mati. Kenapa? Dia tahu ini event yang Allah tunggu. Dia volunteer di eventnya Allah. Ngerti ya? Pede dia mana ini? Pede. Sedangkan orang-orang yang lain khawatir. Musuh-musuh Islam khawatir. Ngerti ya? Orang-orang yang tahu dia tuh ngelakuin kebaikan. Ustadz-ustadz tuh kalau lagi ceramah. Pede kan? Kalau ustadz ceramah mati, khawatir gak dia? Enggak, karena dia lagi ngelakuin kebaikan. Yang khawatir itu apa? Lagi maling. Mati, khawatir nih. Coba lihat orang yang takut kalau nanti kecelakaan tuh gimana? Pasti orang yang lagi banyak dosa tuh. Kenapa? Dia tahu betul Tuhan gak sama dia. Makanya dia bilang, aduh jangan mati dulu deh, sajang nih, gak usah bahas-bahas mati. Kenapa? Yakin lu banyak dosa lu berarti lu. Lu tahu soalnya, lu tahu. Jangan bilang, kita gak pernah tahu, lu tahu makanya lu khawatir. Kalau orang yang percaya diri bahwa amalan dia cukup, wah emang kita gak pernah tahu hitungannya ya. Tapi kan kita gak tahu ngelakuin setiap hari ngapain kan. Insya Allah lah. Insya Allah setan aja doa dikabulin. Gue tiap hari sujud masa enggak. Ini percaya dia sama amal-amalannya. Ketika mati ngapain dia? Tersenyum, happy. Nanti ya, jadi tugas kita adalah memastikan kita selalu di belakang kita tuh ada Allah nge-backingin kita. Dan pasti yakin hidup lu akan lebih percaya diri. Bukan karena lu percaya sama diri lu, tapi lu percaya bahwa Tuhan ada di belakang lu. Thank you kamu Tia, tepuk tangan buat kamu Tia. Kasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!